Menurut istilah
ajarkan pola hidup sederhana. Dalam Quran surah Al-Isra ayat 26 sampai dengan 27. Ustazah mau tanya, ada yang bisa membacakan ayatnya? Ya, oke, Rizky. Masya Allah. Ya, jadi yang dimaksud dalam atau ayat dari surah Al-Isra ayat 26 sampai dengan 27 yaitu wa'adil qurba haqqahu wal miskina wal sabil wa la tubadzir tabdzira. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbihi kafura. Dan berikanlah hak kepada keluarga-keluarga yang terdekat. Ada berapa di sini? Hanya kepada siapa? Menceritakan tentang Qarun, bagaimana sih
miskin. Fawailul musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Coba di sebelah sini ada yang bisa artinya? Tahukah kamu orang besar agama yaitu orang-orang yang memperhatikan yatim dan tidak mengajurkan memberi makan orang miskin dan mereka menambah lapar hati orang-orang yang sholat, yaitu yang lalai dari kemudian ya kedua dari barang yang berbuah. Kemudian dari ataupun arti dari Quran surat Al-Baqarah. Jadi sudah kita ketahui bahwa siapakah yang dikatakan yang mendustakan agama dalam surat Al-Maun? Tugas kalian ya, jadi Ibu akan membagi sedikit tugas kelompok. Ada yang ngantuk nih? Tidak ada. Kalau tidak ada ngantuk, kita buat speaking sebentar. Speaking kita buat sebentar. Kalau Ibu bikin tepuk tangan, tepuk tangan 1, tepuk tangan 2, tepuk tangan. Jadi ini mengasah konsentrasi kalian, ya. Oke, dengarkan Ibu ya. Kalau Ibu bilang tepuk 1, ada tangannya. Berarti konsentrasi kalian. Bilang lagi, dia tidak ngantuk ya. Dia tidak ngantuk, dia semangat. Oke, dengarkan saja kasih arah. Tepuk tangan 1, tepuk tangan 3, tepuk tangan 1, tepuk 1. Masya Allah. Jangan ada yang ngantuk. Saudara, kita mulai kepada laki-laki. Jadi penampungannya belum nanti dia ada yang penampungan kita suruh maju ke depan. Sini ada soal-soal yang bisa untuk yang agak sedikit kurang konsentrasi. Bagi soal-soal yang bagi yang kurang konsentrasi kita berikan. Ini Ibu akan membagi ya. Cantik kan gambarnya? Cantik ya. Ini Ibu akan membagikan masing-masing kelompok ya 1 lembar. Ya. Sudah. Ketika kamu lihat gambar tersebut, dengarkan Ustazah. Ketika kamu melihat gambar tersebut, deskripsikan gambar tersebut, kemudian kamu tulis itu termasuk dalam Quran surah apa, ya, kemudian apa manfaatnya bila kita berlaku seperti itu. Ya, oke. Coba kamu deskripsikan, masing-masing kelompok kamu deskripsikan itu termasuk ke dalam surah apa. Ya, oke. Nah, diskusikan saja, kasih waktu 5 menit. Kemudian boleh di belakang itu aja tulisnya. Ya, dalam surat apa? Kemudian bagaimana bagaimana supaya kita tidak tergolong ke dalam sifat tersebut, ya? Perlu dilihat kelompoknya masing-masing, gambarnya sudah cantik-cantik, sudah buat. Masih dalam kaitan pola hidup sederhana. Ya, masih dalam kelompok pola hidup sederhana. Dan menyangkut ibu apa? Di belakangnya saja. Di belakangnya kata tulis. Kalau ini, ya, yang ini adalah surah apa? Kemudian ini cerita tentang siapa? Nanti kamu jelaskan ini cerita tentang siapa. Apa pelajaran yang bisa kita petik daripada cerita ini? Ya, supaya apakah kita harus mengikuti seperti ini sehingga dibenarkan? Coba kakak jelaskan. Ya, ayat. Nah, kemudian nanti ya, sampai ayatnya nanti satu orang membacakan ayat tentang itu. Satu orang membacakan ayat tentang itu. Ya.
Ya, oke. Nanti kalau itu kakak bacakan ayatnya, ya, oke, bacakan ayatnya. Kemudian apakah di dalam Islam bagaimana? Apakah dianjurkan? Memang sebenarnya yang harus ditentukan seperti ini, ya. Nah, kita tidak boleh, tidak boleh dikikir, oke, ya. Kakak paham materi kita itu? Oke, maka kita dianjurkan untuk hidup seperti tadi itu dengan ayat bagaimana? Nah, itu ada kaitannya dengan surat apa? Ada bahkan. Kemudian di sini ada kendala tentang masalah tentang itu tadi gambarnya, ada ya. Nah, kita jelaskan bagaimana yang itu apakah itu memang harus seperti itu kita, ya. Coba kita jelaskan dengan bahasa kamu, bahasa kamu tentang materi yang kalau ada yang sudah siap, boleh angkat tangan, keluarkan dalilnya berkaitan dengan hal tersebut. Kalau mau dalil yang lain di luar daripada tentang pola hidup sederhana itu boleh. Bagi yang sudah siap boleh, misalnya kami sudah siap. Kalau nggak mau dicatat juga, kalau kamu mau deskripsikan dengan bahasa kamu sendiri, mungkin sudah sering siap, boleh. Nah, ada yang mau deskripsikan nggak? Saya saja saya tidak mau please, saya mau langsung mendeskripsikan saja, boleh. Ya. Mungkin ayatnya ada yang mungkin di situ kurang, saja kami menambah dengan ayat kami sendiri. Nah, ya. Mana? Ya. Boleh menyampaikan. Bukan hanya cukup satu surat saja, tapi lebih dari satu surat boleh. Karena kalau kita lihat, misalnya seperti tentang mungkin tentang gambar di situ saja nanti ada gambar itu yang bisa diaplikasikan itu saja ini bisa ke dalam 2 surat atau 3 surat boleh. 4 surat pun boleh. Hadisnya ada ustazah lebih baik karena di atas ataupun mungkin ada hadisnya tentang fungsi perut di situ. Fungsi perut apa nak? Sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk bernafas. Ya, jadi boleh. Kalau kamu ada yang seperti itu, ya boleh. Kalau ada yang ada itu boleh memasukkan. Kalau kamu ada yang tahu bahwa ini berkaitan. Ya, satu orang aja yang baca. Ya, ya. Yang lihat. Ya, ya. Kemudian jelaskan. Ada. Bagaimana kita tergolong dalam sumpah itu atau tidak? Dan kita tidak boleh. Misalnya, ya, sudah. Ada yang ingin mungkin kami males nyatat, kami mau langsung mengeluarkan deskripsikan. Sudah ya? Sudah bisa masing-masing? Sudah tahu ayatnya masing-masing? Sudah ya? Nah, boleh siapa yang luar boleh mendeskripsikan kelompoknya masing-masing? Kak, Nela? Sudah bisa? Sedikit lagi, oke. Kamalan, bisa? Apa enggak? Lanjut aja. Perwakilan boleh nanti ada mungkin ada yang satu lagi nantinya boleh. Boleh, nggak apa-apa. Nanti berarti kalian
sudah paham di materi yang Ustazah bagikan tersebut. Ya, boleh. Oke. Untuk kelompok mana dulu kita? Ini ya. Insyaallah. Oke. Untuk kelompok berarti ini bikin A, B, C, D. Berarti kelompok B. Silakan untuk mempresentasikan gambar yang ada di tangan kamu. Lanjut Kak. Boleh maju, boleh. Hadirin. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok B ingin mempresentasikan dan mendeskripsikan apa yang terdapat di dalam gambar ini. Dan jadi bisa kita lihat di gambar tersebut bahwa perbuatan ini tuh tergolong perbuatan Islam. Kenapa? Tengoklah belanjaannya kan banyak. Kalau misalnya kan kayak kita ngomong kan, kita nengok orang-orang kan ijazah TK padahal pasti pasti ini lah beli ini udah mahal. Jadi mana coba ya? Nah jadi kan perbuatan ini juga sudah dijelaskan dalam Quran surah Al-Furqan ayat 67 yang berbunyi walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Maksudnya itu orang-orang yang membelanjakan hartanya itu dia tidak pula boros dan tidak pula mikir dan pembelanjaannya itu di tengah antara demikian. Tapi kalau misalnya kita lihat dan kita teliti dalam gambar ini, nah itu termasuk dalam sikap mubazir seperti yang telah disebutkan dalam Quran surah Al-Isra ayat 27 yang berbunyi innal mubazzirina kanu ikhwanan makanya syaitanu yarhamukallah. Artinya dan sesungguhnya pembohong itu kayak saudaranya setan. Nah setannya itu juga dekat kepada Tuhannya. Nah jadi dalam gambar ini juga dijelaskan bahwa wanita tersebut ini belanja membeli hawa nafsu sesuai keinginan ya kayak tadi sesuai kebutuhan. Nah, jadi yang sudah dijelaskan dalam Quran surah Al-Isra ayat 27 sifat boros itu termasuk dalam saudaranya setan dan kita tidak boleh termasuk dalam sifat tersebut sebagaimana Islam sudah memerintahkan kepada kita. Ya, karena sifat gambar tersebut ini sangat bertentangan dalam Islam. Perbuatan tersebut sangat dibenci oleh Allah. Ya, makanya sebelum kita membeli sesuatu kita tanya dulu kepada diri kita, apakah kita tergolong ke dalam sifat Islam? Ya, apakah ini merupakan suatu kebutuhan atau keinginan? Kalau itu merupakan suatu kebutuhan, itu tidak digolong ke dalam sifat Islam. Tapi kalau itu merupakan suatu keinginan, baru dikategorikan dalam Islam. Oke, kemudian lebih lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok C akan mempresentasikan dari gambar ini. Jadi dari gambar ini gambarnya adalah orang memberi kepada orang yang membutuhkan. Jadi ini tergolong juga dalam Quran. Al-Furqan ayat 67. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dalam ayat ini menjelaskan bahwa kita tidak boleh israf dan tidak boleh mikir, maka perbuatan yang disukai oleh Allah bertentangan dengan sifat israf sama bertentangan dengan sifat mikir itu adalah dermawan. Kita turut berbagi kepada sesama atau kepada orang yang membutuhkan agar menghindari sifat israf. Jadi mending kita berbagi untuk sesama. Juga berkaitan dalam Quran surah Al-Isra ayat 26, wa'atinal qurba haqqahu wal miskin wa banas sabil wa la tubadzir tabdzira. Dalam ayat ini juga mengajarkan kita untuk memberikan hak kepada keluarga dekat, orang miskin dan musafir. Jadi dalam gambar ini kayaknya lebih kepada orang yang membutuhkan. Tujuannya juga untuk mempererat tali persaudaraan, juga memperbaiki hubungan kasih sayang sesama orang Islam. Ya, ini gambar yang di teman kamu ini merupakan gambar seorang yang dermawan. Ya, dia berbagi. Ini seperti dijelaskan dalam Quran surah Al-Isra ayat 20. Kerabat dekat, orang miskin dan musafir. Ya, berarti kalau subhan Allah miskin wa bil sabil wa la tubadzir tabdzira. Kemudian wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Kalau menolonglah dalam berbuat kebaikan. Nah, ya dan yang lain kalau menolong dalam berbuat kebaikan. Insyaallah. Oke, ada lagi kelompok mana yang ingin mendeskripsikan? Kelompok sini. Oke. Ya, lanjut. Ya, depan. Oke, kasih kata saja kalau ke depan kalau saja nampak. Ya.
Ada Kak Najwa? Nah, boleh, 2 orang boleh. Tapi ada kerja kelompok. Kalau ada seperti ada kerja kelompok. Boleh. Boleh. Berarti semangat, terlampau semangat. Ya, terlampau semangat. Oke, ada Kak. Ya. Nah, ada Kak. Ya, kalau perhatikan gambar yang ada di tangan teman kita ini, ini gambar apa? Coba kamu lihat, ya. Nah, Gambar orang. ada nggak? Jadi itu gambar orang yang lagi kasih makan dan lagi sedekah ke anak yatim. Ya tidak. Jadi mana yang terkandung di gambar ini tidak menyatukan anak yatim yaitu memberi makan, minuman, barang dan sebagainya. Jadi ada di Quran surah Al-Baqarah ayat 177. Video atau foto? Makna yang terkandung di Quran surah Al-Baqarah ayat 177 itu menganjurkan untuk memberi harta yang dicintai kepada kerabatnya. Ada juga termasuk tentang anak yatim, memberi makan anak yatim, orang miskin, musafir dan sebagainya. Jadi di gambar ini kita sebagai orang Islam juga harus menyantuni anak yatim, memang iya karena ada dalilnya. Nah, itu Baca dalilnya Kak, ada dalilnya Kak tentang anak yatim. Baca. Ya, ada. Bismillahirrahmanirrahim. Jelaskan Kak. Yang artinya tahukah kamu orang yang mendustakan agama itu orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin, maka celaka bagi orang-orang yang salah itu orang-orang yang lalai dari salahnya, orang-orang yang berbuat ria dan engkau menolong dengan barang berguna. Jadi di ayat di sini tentang disuruh bersedekah juga kepada anak yatim dan jangan menghardik anak yatim karena anak yatim itu harus disantuni, disayangi, dikasihi, ya. Oke, Masya Allah. Ya, gambar ini ya, yang kamu lihat di sini, gambar ini adalah gambar yang dijelaskan dalam Quran surah Al-Maun. Ya. Mulai dalam surat tadi ada dikatakan surah Al-Baqarah ya, ayat 177. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 177 di sini menjelaskan tentang di situ ada menjelaskan tentang habu minanas dan habu minallah. Di situ ada menjelaskan tentang ibadah. Ibadah terbagi menjadi dua. Ada ibadah yang murni dan ada ibadah yang tidak murni. Example contoh ibadah yang murni dan ibadah yang tidak murni. Siapa yang bisa ibadah yang murni? Salat, zakat, haji, salat, zakat, dan lain-lain. Oke, kemudian kalau yang tidak murni, sedekah, baca Quran, senyum termasuk nggak? Masuk, Masya Allah. Ini senyum masuk ke dalam tidak murni. Oke.
keguruan. Yang ada pesanan tak ya kalau ada tidak? Yang bunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fakharaja. Bismillahirrahmanirrahim. Fakharaja ala qaumihi fi zinatihi wa qala alladziina yuriduna al-hayaata ad-dunya ya laitana mithla ma dan di gambar ini menunjukkan bahwa ditenggelamkan oleh Allah beserta seluruh harta kekayaannya ke dasar bumi yang diakibatkan karena kesombongan dan keterkeburangan. Dari kisah ini kita mengambil pelajaran bahwa kita tidak boleh sombong, pelit, congkak, dan ataupun serta tidak boleh menginginkan kehidupan yang berlebihan. Karena pahala Allah lebih penting dan jauh lebih bernilai daripada harta yang melimpah yang diinginkan. Oke, ya. Dalam surat Al-Qasas ayat 79 sampai dengan 82, di sini menjelaskan tentang dua golongan. Golongan yang pertama adalah golongan yang cinta dunia atau hukum dunia. Eksempel atau contoh, pada waktu itu si Korun dalam surat Al-Qasas ayat 79 ya, Bismillahirrahmanirrahim. Fakharaja ala qaumihi fi zinatihi qala alladziina yuriduna al-hayaata ad-dunya ya laitana mithla ma utiya qarun innahu ladzu ajrin 'azim. Ya, pada waktu itu Korun keluar dengan kemudahannya, ya. Orang yang menginginkan kehidupan sekarang apa mereka berkatakan? Apa kata-kata mereka? Itu si Korun itu golongan yang pertama mengatakan seperti itu. Kemudian kalau golongan orang yang kedua dalam surat Al-Qasas ayat 80. Apa yang dikatakan bagi orang yang punya ilmu pengetahuan. Mereka mengatakan itu adalah bahwa suatu kecelakaan yang besar, ya, kecelakaan yang besar apabila kita menginginkan kehidupan seperti si Korun, ya, nanti di akhirat kalau luar biasa azabnya diberikan kepada kalau kita tidak bisa mengendalikan. Oke, kemudian pada surat Al-Qasas ayat 81, apa dijelaskan di situ? Korun dan hartanya ditenggelamkan. Kesombongannya, tidak ada tersisa sedikit pun. Cuman rakyat kita sekarang sering mengatakan apabila mencapai sesuatu tidak sahuni, mereka mengatakan nah itu yang terjadi. Ya, dalam surat Al-Qasas ayat 82 apa yang dikatakan di situ? Orang-orang yang kemarin mengidamkan atau menginginkan kehidupan sebagai pelajaran bagi kita bahwa dilarang mempunyai sifat seperti si Korun, ya. Dan kita tidak tergolong ke dalam surat Al-Qasas. Amin. Kita digolongkan dalam golongan yang penjelasan dalam surat Al-Qasas ayat 8. Orang yang berilmu pengetahuan. Oke, sebelum itu kita mau pakai ice breaking dulu yang kedua sebelum kita lihat kepada pertanyaan. Oke. Ya. Ya, tetap kepada materi kita, ya. Oke, konsentrasi, ya. Tepuk tangan 2, tepuk tangan, tepuk 1, tepuk tangan 3. Ini yang siapa yang mau ditian disuruh ya, yang nggak konsen ya. Oke, tepuk tangan 1, tepuk tangan 3. Tepuk 1. Ya. Coba. Sudah? Berarti ini sudah paham ya. Tapi Bu Miss ini mewakilkan dari masing-masing kelompok untuk kakak maju, kakak bisa ambil, kakak bisa lihat atau mengambil surat apa yang ada di sana.
Silakan kakak maju satu dari perwakilan saja. Akan mewakili yang mana? Sudah? Dari lihat saja. Ini hanya butuh penguasaan kalian dalam pola hidup sederhana. Nanti kalau dalam pola hidup sederhana berarti kita sudah paham di bab 1. Berarti bab 1 kita sudah menang, kita bisa nanti ke bab 2. Ya. Jadi kalau kita belum paham di bab 1, gimana kita mau pindah ke bab 2? Sementara kita bab 1 saja belum paham. Jadi ini bab 1 semua. Oke, lanjut Kak. Kakak dia apa bertanya? Ya, oke. Kakak baca hadis tentang wudu dan kakak artikan hadis tersebut. Oke, lanjut Kak di sini saja. Sudah? Lanjut yang gede Kak. Oke, yang gede sedikit. Dengarkan nak, yang lain. Jadi tadi teman kita ambil dalam hadis tentang wudu. Jadi di dalam wudu juga tidak boleh tidak dalam penggunaan airnya itu jangan kalian nanti kayak berenang di sungai yang mengalir kalian seperti mandi. Tidak seperti itu. Dalam penggunaan air harus berhati-hati memang ya. Oke, ini dijelaskan dengan teman-teman. Bahwasanya Rasulullah SAW berjalan melewati saat yang sedang berwudu, kemudian menegurnya, mengapa kamu berlebihan dalam menggunakan air? Kemudian saat menjawab, apakah saat berwudu itu tidak boleh berlebihan menggunakan air? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, ya meskipun itu adalah air yang mengalir. Ya, siapa? Ya, sudah. Jadi kelompok ini alhamdulillah sudah paham semua ya tentang pertanyaan kita. Kemudian mana lagi? Kelompok sini, oke. Kamu silakan nanti. Mau kelompok mana berarti ini sudah ya. Mau dicontoh ya nanti kalau sudah. Oke, lanjut Kak. Kakak kuliah di mana? Oke. Islam. Nah, lanjut Kak. Ya, lanjut. Tulisannya cuma menurut supaya kamu paham di bab 1. Tidak ada yang tidak bisa di bab 1. Jadi semua harus rata bisa di bab 1. Oke, lanjut Kak. Kamu akan menjadi tercela dan menyesal. Berarti kepada siapa diberikan haknya? Oke. Kemudian kelompok, kelompoknya. Semangat kali nampaknya kelompok ini ya. Oke, lanjut Kak. Yang pilih yang mana Kak? Nah, Al-Maun. Ya, Kakaulan ambil Al-Maun. Oke. Kemudian dari kelompok sana, ya. Oke, lanjut Kak. Ini surat Al-Maun ya. Nah, lanjut Kak.
Lanjut. Najwa Miss. Najwa, lanjut Najwa. Jadi harus bisa semua. Ini yang mau lihat kan belum ada baju ya. Najwa udah ada baju. Kakak. Nah, lanjut ya. Jadi yang ada dari Mumis maunya biar aktif semua harus bisa di bab 1 sebelum kita ke bab 2. Ya. Lanjut Kak. Kakak mau ambil yang mana? Suratnya, surat ini. Atau hadis juga boleh. Kalian dulu, kalian dulu. Di sini, Kakak, ayo maju. Bawa aja. Oke, Kakak mau ambil yang mana? Ayo. Kakak mau ambil yang mana? Al-Qur'an, Al-Qasas. Al-Qur'an, Al-Qasas. Ini Al-Qasas tentang siapa kamu tahu ceritanya kan? Ayo yang bisa. Al-Qasas aja, Teng. Al-Qur'an. Al-Qur'an, oke, Kakak mau yang Al-Qur'an. Nah, tidak. Oke. Ada Kak? Saya melihat yang mana yang kurang fokus. Ya, yang kurang tasbih. Ayo. Ya, coba menjelaskan tentang Isra. Orang yang berlebihan dalam berbelanja, tidak tahu yang mana keinginan, yang mana kebutuhan. Keinginan apa dikategorikan dengan Isra? Keinginan itu Isra. kebutuhan, berarti memang dia betul. Ya, itu tidak digabung dalam. Nah, sudah paham semua di bab 1 ya. Kita mau lanjut ke bab 2 yaitu tentang apa nak di bab 2? Sabar dalam Sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan ya. Sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Mungkin sudah ada yang bisa baca ayatnya atau mungkin baca ayat bersama-sama kita. Dalam surat Al-Baqarah ayat 155 ayat 27. Apa ayatnya? Coba kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
berita gembira kepada mereka yang bersabar, yaitu orang-orang yang bersabar ketika mereka ditimpa musibah, mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ya, insyaallah. Silakan Kak. Terima kasih ya. Jadi ini gambar yang ada di tangan Bu di sini ya. Di sini adalah contoh daripada surah Al-Baqarah ayat 155 sampai dengan 157. Di sini gambar apa ini Kak? Ini kemiskinan. Apa namanya? Kekurangan harta. Nanti kekurangan harta. Ini gambar yang dialami, yang banyak dialami ya. Ini adalah gambar kekurangan harta. Kemiskinan yang kalau kita lihat di Indonesia banyak sekali, masih sampai sekarang masih banyak rakyat kita yang miskin. Inilah yang nanti menjadi permasalahan bagi rakyat Indonesia. Bagaimana cara menuntas kemiskinan? Kemudian ini gambar yang kedua, kebakaran. Nah, kalau sudah kebakaran ini kita akan menjadi apa nak? Kita kekurangan apa nak? Kekurangan harta. Harta kita ludes habis karena kebakaran, tidak ada yang tersisa. Ya, jadi bagi orang yang sombong ketika hidupnya, ya punya ini nak, nanti tambah. Bagi orang yang merasa dirinya tinggi di atas, ya bisa suatu saat dia akan jatuh. Baik kita bersyukur, banyak-banyak bersyukur. Oke. Kemudian kita lihat dalam surah, dalam ini. Nah, ini apa ini nak gambarnya? Apa ini dalam apa nih? Kekurangan apa nih? Ya, jiwa. Ini meninggal. Inilah yang tadi bagaimana ketika dia ada musibah. Ya, ini adalah kekurangan jiwa. Ini meninggal. Oke, ini gambar yang masih dalam kaitannya surah Al-Baqarah tadi. Kemudian ini apa nak? Banjir. Nah, ini apa yang terjadi nak? Kita akan apa nak? Kekurangan apa? Apa yang juga enggak? Iya juga. Iya. Jadi nak, kalau kita mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu bukan hanya pada saat ketika meninggal saja, tetapi ketika ditimpa dengan musibah itu harus kita ucapkan. Ya, hanya ini yang mungkin hari ini saja hanya menjelaskan sampai sini saja. Ya, untuk minggu depan kita akan membahas lagi tentang ujian dan cobaan. Ya, ini yang dapat kita sampaikan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.